Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas tentang reaksi redoks hari ini. Apa itu reaksi redoks? Reaksi redoks diajarkan di kelas 10, juga di kelas 11, di kelas 12, maaf. Nah, kita akan bahas dulu tentang reaksi redoks itu dari definisi sesuai perkembangannya ya. Reaksi redoks adalah kependekan dari reduksi oksidasi gitu ya. Jadi disingkat jadi reaksi redoks. Nah, definisi yang pertama kali dulu, oksidasi itu adalah pengikatan oksigen, sedangkan reduksi adalah pelepasan oksigen gitu ya. Nah, definisi ini tidak dipakai lagi karena banyak reaksi redoks dalam larutan yang nggak ada oksigennya gitu. Oksigen kan gas ya. Jadi kalau reaksi redoks dalam larutannya ya tidak bisa dijelaskan menggunakan definisi yang pertama ini. Sehingga yang kedua sekarang melibatkan elektron. Nah, oksidasi adalah pelepasan elektron, sedangkan reduksi adalah pengikatan elektron. Ini pun sekarang tidak bisa dipakai lagi karena tidak bisa digunakan pada reaksi redoks yang melibatkan unsur non-logam. Karena unsur non-logam itu tidak ada yang bisa melepaskan elektron gitu ya. Biasanya dia mengikat elektron gitu. Nah, sekarang yang ketiga yang banyak digunakan itu adalah yang melibatkan bilangan oksidasi. Nah, ini yang sampai sekarang digunakan. Nah, apa itu bilangan oksidasi? Kita bahas dulu sekarang ya, bilangan oksidasi itu apa. Ada beberapa aturan. Yang pertama adalah bilangan oksidasi unsur bebas itu adalah sama dengan 0. Contohnya unsur bebas itu misalkan begini, Na gitu ya. Bukan NaCl, ini bukan unsur bebas, jadi Na sendirian gitu. Tapi juga ada unsur yang terdiri dari 2 buah atom gitu ya, seperti H2 misalkan. Ini pun bilangan oksidasi H-nya itu sama dengan 0 gitu. Jadi kalau unsur bebas itu sama dengan 0 biloxnya. Yang kedua, bilangan oksidasi untuk golongan 1A, unsur-unsur dalam golongan 1A itu adalah +1. Sedangkan golongan 2A itu +2. Kita ingat 1A itu ada Li, Na, K, Rb, Cs, Fr ya. Kalau 2A itu adalah ada Be, Mg, Ca, Sr, Pa, Ra. Nah, ini yang Li, Na, K dan seterusnya itu adalah +1. Sedangkan 2A itu +2. Ya, ini Li itu dalam unsur dalam senyawanya. Kalau dalam sendirian misalkan Li saja, maka ini tetap sama dengan 0 ya. Seperti ini tadi unsur bebas sama dengan 0 gitu. Jadi ini golongan 1A dan 2A ini +1 +2 itu dalam senyawanya. Jadi kalau Li berpasangan dengan apa misalkan, maka Li itu adalah +1 gitu ya. Yang kedua, hidrogen itu adalah +1 kecuali dalam hidrida logam. Nah, apa itu hidrida logam? Yaitu hidrida itu artinya ada hidrogen, kemudian ada logam, misalkan Na. Nah, ini hidrida logam contohnya. Tapi cuma ada 2 unsur. Ida itu artinya 2 unsur gitu. Nah, kalau hidridanya dengan logam, maka ini H-nya adalah -1 gitu. Karena kan kita tahu Na itu +1 gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan dalam NaOH ini H-nya tetap +1 karena ini bukan hidrida logam. Ini ada 3 buah NaO sama H gitu ya. Itu mengenai hidrogen. Berikutnya adalah oksigen. Oksigen itu -2 kecuali dalam peroksida. Peroksida itu contohnya H2O2, Na2O2, K2O2, K2O, KO2. Nah, ini peroksida. Berapa bilangan oksidasi oksigen dalam peroksida? Nanti kita bahas berikutnya. Berikutnya, aturan berikutnya adalah unsur dalam ion monoatomnya sama dengan muatannya. Jadi bilox unsur dalam ion monoatom itu sama dengan muatannya. Ion monoatom itu contohnya begini misalkan Na+, S-2. Ini Na-nya ya +1 gitu. Ini S-nya ya -2 sama dengan muatannya. Berikutnya jumlah bilox dalam senyawa sama dengan 0. Nah, ini yang penting. Contohnya begini.
tadi NaH itu H-nya kan -1 katanya. Jadi hidridalogam, H dalam hidridalogam itu -1. Nah, kenapa ini -1? Karena kita tahu bahwa Na itu kan golongan 1A, maka dia +1. Nah, ini kalau dijumlahkan +1 dan -1 itu sama dengan 0 gitu. Nah, jadi kenapa H-nya -1? Karena dia bergabung dengan Na yang biloksam +1. Nah, saya mau singgung lagi mengenai peroksida tadi. Nah, peroksida itu H2O2. H2O2 itu kenapa disebut peroksida? Karena per itu artinya kebanyakan. Kita tahu bahwa H dengan O itu kan biasanya H2O. Nah, ini O-nya kebanyakan, jadi ada 2 gitu. Makanya ini yang disebut dengan peroksida gitu ya. Peroksida. Per dengan oksigen gitu maksudnya. Nah, berapa biloks O2, biloks O dalam H2O2 kita mengikuti yang ini, jumlah biloks dalam senyawa sama dengan 0. Kita tahu kan H itu +1 tadi kan, H itu +1 dikalikan 2 maka jadi dia +2 gitu ya. Nah, ini oksigen itu berapa supaya jumlahnya sama dengan 0. Kalau +2 maka oksigen itu adalah -2. Nah, -2 ini untuk O-nya ada 2, maka 1 O-nya adalah -1 gitu. Contoh lain misalkan Na2O2. Na kita tahu plus ini biloksnya adalah +1, kalikan 2 jadi +2. Supaya sama dengan 0 maka ini -2, maka oksigennya 1 buah itu adalah -1 gitu. Itu artinya. Contoh lain misalkan KO2. Nah, KO2 itu K-nya +1. Jadi ini +1, berapa supaya jumlahnya sama dengan 0? Maka ini adalah -1. -1-nya dibagi 2, jadi ini -setengah. Gitu. Oke, saya berikan contoh yang lain, misalkan Na2SO4. Caranya begini. Na itu +1, kalikan 2 jadi +2, kemudian S kita tidak tahu, O kita tahu -2, kalikan 4 jadi -8. Ini supaya sama dengan 0, jumlahnya berapa? Maka S-nya adalah +6 gitu ya. +2 tambah +6 +8, -8 jadi sama dengan 0 gitu ya. Atau kita bisa gunakan persamaan matematika, misalkan begini, Na2SO4, maka bilangan oksidasi Na dikalikan 2 ditambah dengan bilangan oksidasi S ditambah dengan 4 kali bilangan oksigen O itu sama dengan 0 gitu ya. Na kita tahu +1 kalikan 2 ditambah kita tidak tahu bilangan oksidasi S ditambah bilangan oksidasi oksigen itu adalah -2 sama dengan 0. 2 kali +1 jadi +2, kita tidak tahu bilangan oksidasi S, 4 dikalikan -2 jadi -8 sama dengan 0. Kita pindahkan semua angkanya ke arah sana, ke arah kanan, maka bilangan oksidasi S sama dengan 8 dikurangi 2 sama dengan +6 gitu ya. Sama dengan cara seperti itu. Gunakan matematika. Yang terakhir, jumlah bilangan oksidasi ion poliatom sama dengan muatannya. Ion poliatom itu contohnya seperti ini, SO4 2- gitu atau NO3-. Nah, berapa biloks S? Kita tidak tahu biloks S, kita tahu O itu adalah -2. -2 kalikan 4 jadi -8. Nah, jumlahnya ini harus sama dengan -2. Sama dengan muatannya, bukan sama dengan 0 seperti yang ini, gitu ya. -8 sama dengan berapa dikurangi 8 sama dengan -2, maka ini adalah +6. Gitu. Coba NO3-, oksigen itu -2, kalikan 3 jadi -6, jumlahnya sama dengan -1, maka N-nya adalah +5 gitu. Ya, oke. Itu adalah aturan-aturan bilangan oksidasi. Sekarang kita lihat contoh. Berapa biloks dari H2O? Kita tahu H itu +1, kalikan 2 jadi +2, supaya sama dengan 0, maka ini -2. Gitu.
Cl2 ini bilangan oksidasi, ini adalah unsur bebas, maka bilangan oksidasinya adalah 0. NaCl, kita tahu Na itu plus 1. Supaya sama dengan 0, maka jumlahnya adalah Cl-nya adalah min 1. CaF2, Ca adalah golongan 2A, maka ini Ca itu plus 2. Jadi ini plus 2, supaya sama dengan 0, berapa? Ini jadi min 2. Min 2 dibagi 2, ini jadi min 1. Gitu. Berikutnya, K2O, K itu plus 1, jadi ini plus 2, supaya sama dengan 0, maka ini min 2. KO2, K itu plus 1, supaya sama dengan 0, maka ini adalah min 1. Min 1-nya dibagi 2, jadi ini min setengah. NaH ini H-nya kan, Na-nya kan plus 1, maka H-nya min 1. CaOH 2 kali. Nah, dalam kurung nih apa artinya? Ca itu plus 2. Plus 2. Oksigen itu min 2. Min 2, H itu plus 1. Maka yang di dalam kurung itu adalah menjadi min 1. Kalikan 2 jadi min 2. Kalikan 2. Jadi ini plus 2 gitu ya, sama dengan 0. Berikutnya CuOH. Nah, kita sudah tahu tadi ini ada OH semuanya ya. Kita tadi sudah tahu OH itu min 2 dan plus 1. Jadi min 1, OH itu min 1. Maka ini, kalau ini min 1, maka ini jadi plus 1. Supaya sama dengan 0. Kalau ini min 1 kalikan 2 jadi min 2, maka CU-nya sama dengan plus 2 supaya sama dengan 0. Kalau ini min 1 kalikan 3 jadi min 3, maka AL-nya supaya sama dengan 0, maka AL-nya jadi plus 3. Oke, BaClO2 2 kali, CuSO4 dan H2O2. Cl2, kita tahu Ba itu plus 2, ya karena kan golongan 2A. Oksigennya min 2. Nah, min 2-nya oksigen ini ada 4. Ini kan ada 2 kali 2 ya, ada 4. Jadi oksigennya adalah min 8. Kemudian Cl-nya ada 2. Berarti kalau ini min 8, Ba itu plus 2. Supaya sama dengan 0, maka Cl-nya adalah plus 6. Nah, karena Cl-nya ada 2, maka Cl-nya jadi plus 3. Oke, CuSO4. Nah, kalau ini kan Cu tidak tahu nih, S juga tidak tahu. Yang kita tahu cuma ada oksigen. Oksigen min 2. Nah, harus ingat saja SO4 itu min 2. Gitu. SO4 itu min 2. Jadi kalau SO4-nya min 2, ini min 2, maka ini jadi plus 2. Nah, berapa S-nya? Kita tinggal turunkan. SO4, O itu min 2 kali 4 min 8 supaya sama dengan min 2. Gitu, maka S-nya adalah plus 6. Jadi S-nya plus 6, Cu-nya plus 2, oksigennya min 2. H2O2, H itu plus 1, kalikan 2 jadi plus 2, maka ini min 2 supaya sama dengan 0, min 2-nya dibagi 2 jadi min 1. Berikutnya, Na2O2, Na itu plus 1, kalikan 2 jadi plus 2, maka ini min 2 sampai sama dengan 0, min 2-nya dibagi 2, maka ini min 1. SO4 tadi sudah, SO4 itu ini min 2, min 8, supaya sama dengan min 2, maka S-nya adalah plus 6. ClO3 min, O itu min 2, kalikan 3 jadi min 6, supaya sama dengan min 1, karena ini min 1 ya, maka Cl-nya adalah plus 5. NaNO3, CuNO3, tadi sudah diinikan tentang NO3, NO3 itu min 1, maka ini plus 1. Oksigennya, kalau NO3 berarti 1 min ya, oksigennya min 2, kalikan 3 min 6, maka nitrogennya plus 5.
Ini ada lagi NO3, ini min 1 kalikan 2 jadi min 1 kalikan 2 jadi min 2. Maka ini Cu-nya plus 2. NO3-nya kayak ini tadi, ini min plus 5, Cu-nya plus 2. K2SO4, K itu plus 1, kalikan 2 jadi plus 2, oksigen itu min 2, kalikan 4 jadi min 8, supaya sama dengan 0, maka S-nya adalah plus 6. Oke, kita kembali ke reaksi redoks tadi. Definisinya kan menurut bilangan oksidasi itu adalah reduksi itu adalah reaksi yang mengalami penurunan biloks, sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan biloks. Nah, nanti biasanya ada muncul pertanyaan berikutnya, apa itu oksidator dan apa itu reduktor. Oksidator adalah zat yang menyebabkan zat lain teroksidasi, sedangkan reduktor adalah zat yang menyebabkan zat lain tereduksi. Gitu ya, menyebabkan, ini jangan lupa kata kuncinya. Oke, contoh Na plus Cl2 menghasilkan 2 NaCl. Kita lihat dulu biloksnya supaya kan apakah biloksnya naik atau biloksnya turun ya. Itu ada kata kuncinya untuk kereduksi dan oksidasi. Na itu unsur bebas, maka dia bilangan oksidasinya 0. Cl2 juga unsur bebas, jadi 0. Na itu plus 1, Cl itu min 1. Angka 2 di depan ini tidak dikalikan ya. Ya hanya adalah satu unsurnya. Oke, kita lihat Na berubah menjadi Na plus, ini bilangan oksidasinya naik dari 0 ke plus 1, maka ini adalah oksidasi. Cl2 dari 0 menjadi min 1, ini turun, berarti ini adalah reduksi gitu. Nah, mana yang jadi oksidator? Oksidator adalah yang menyebabkan yang zat lain teroksidasi. Jadi yang teroksidasi kan Na, maka oksidatornya adalah Cl2. Kalau reduktor adalah zat yang menyebabkan lain terreduksi. Yang tereduksi kan Cl2, maka yang reduktornya adalah Na. Ini berikutnya, NaOH tambah HCl menghasilkan NaCl tambah 2O. Kita tahu Na itu plus 1, oksigen min 2, ini plus 1, H-nya plus 1, supaya sama dengan 0, maka Cl-nya min 1, Na-nya plus 1, Cl-nya supaya sama dengan 0, maka ini min 1, H-nya plus 1 kalikan 2, jadi plus 2, maka oksigennya adalah min 2. Oke, kita lihat mana yang biloksnya berubah. Na plus 1 menjadi plus 1, tidak berubah. Oksigen min 2 jadi min 2 juga. H-nya plus 1 tetap, Cl-nya min 1 tetap. Jadi ini tidak ada yang berubah biloksnya ya. Maka ini reaksinya bukan reaksi yang redoks. Oke, berikutnya. Mana yang, apakah ini reaksi redoks? Bukan gitu. Na itu 0, H itu plus 1, kalikan 2 jadi plus 2, maka oksigennya min 2. Na-nya plus 1, oksigennya min 2, H-nya plus 1, H2-nya ini bilangan oksidasi unsur bebas. Ini unsur bebas, maka biloksnya 0. Kita lihat sekarang yang berubah yang mana. Na asalnya 0 menjadi plus 1, ini oksidasi naik ya. Maka ini oksidasi, yang berubah lagi adalah H, ini plus 1 menjadi 0, turun. Maka ini adalah reduksi, berarti oksidatornya adalah H2O, karena yang teroksidasinya kan Na, sedangkan reduktornya adalah Na, karena dia menyebabkan H2O tereduksi. Ini tadi sudah, reaksinya ini bukan redoks. Berikutnya Mg tambah 2HCl menghasilkan MgCl2 tambah H2. Mg itu biloksnya 0, HCl plus 1, Cl-nya min 1, MgCl2 ini plus 2, Cl-nya dibagi 2, maka ini pun min 2, maka ini min 1.
hanya ini 0. Mg berubah dari 0 menjadi plus 2, maka dia adalah oksidasi. Sedangkan yang berubah lagi adalah H. H asalnya plus 1 jadi 0. Ini turun. Oksidatornya adalah yang mengalami reduksi, yaitu HCl. Sedangkan reduksi adalah yang reduktor, maaf. Reduktornya adalah Mg karena dia menyebabkan HCl menjadi tereduksi. Satu lagi, Cl2 plus IO3- menghasilkan Cl- tambah IO4-. Cl2 itu 0, oksigen itu min 2, kali 3 jadi min 6. Maka supaya sama dengan min 1, maka I-nya adalah plus 5. Cl- ya muatannya 1 min, ya min 1. IO4-, ini oksigen itu 2, kalikan 4 jadi min 8. Nah jumlahnya sama dengan min 1. Maka I-nya adalah plus 7. Oksidatornya apa? Oh, kita belum tentukan ini. Cl asalnya 0 jadi min 1. Ini adalah turun, berarti tereduksi. Kemudian I asalnya plus 5 menjadi plus 7. Ini naik, maka ini adalah oksidasi. Oksidatornya adalah Cl2 karena dia menyebabkan IO3- teroksidasi. Sedangkan reduktornya adalah IO3- karena dia menyebabkan Cl2 tereduksi. Gitu. Selesai, terima kasih. Subscribe channel ini, follow Instagram saya Kimia SMA. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.